Mak si anak indigo. Arkisa terdapat sebuah desa yang dikelilingi oleh pemandangan hijau di atas bukit yang rindang dengan pepohonan yang sangat segar. Tapi ada sesuatu yang janggal di sana, sesuatu yang sangat aneh dan sangat mengerikan. Terpapar cerita orang bahwa penduduk akan sangat terganggu apabila orang asing masuk ke desa itu. Mereka menjadi sangat aneh. Mark sudah bisa berbicara dengan makhluk halus sejak masih dia kecil. Mata yang ada di kirinya penyebabnya. Dia mendapat anugerah yang paling hebat. Nyi Doni, bukan nyonya, itu mungkin kutukan. Di tengah percakapannya Nyi Doni dan Dr. Lee terdengar deringan HP di tas Nyi Doni. Halo sayang, kau sudah menemukan tempatnya, ucap Nyi Doni berbicara pada suaminya lewat HP. Apa rencana kalian hari ini? Tanya sang dokter. Kami akan liburan ke pegunungan Jeringo di selatan Miami. Kami mencoba menenangkan diri, jawab Nyi Doni. Wah, itu sangat luar biasa. Kuharap hijaunya pegunungan tak mengubah kebaikanmu, Chandra, Dr. Lee. Itu akan membuatmu lebih baik lagi, balas Nyi Doni. Mereka pun tertawa bersama. Mark terlihat dengan kelainan menta dan indera penglihatan. Di mata kirinya berbeda, warna upil matanya pun berwarna kuning. Dia mempunyai kemampuan melihat makhluk astral, mendengar dan berbicara. Dia terasing oleh temannya. Nyi Doni, apa boleh saya bertanya? Pinta Dr. D. Silahkan, jawab Nyi Doni. Apa ada kejadian aneh yang terjadi di kehidupan Mark? Tanya Dr. Lee. Nyi Doni tertawa kecil. Haha, itu sudah biasa dokter, dia sering sekali berbicara sendiri, balasnya dengan senyuman. Maksudku ada kejadian selain itu, timbar Dr. Lee. Begini, aku mengingatkannya. Dulu saat kami berada di sebuah kabin milik neneknya, ibu suamiku, dia sering sekali bertingkah aneh. Dia bertingkah seperti anak yang tak seusianya, tutur Nyi Doni. Dr. Lee sedikit terkejut. Kau harus mengawasi Mark. Dia seperti orang, kami menyebutnya the inviter, pengundang. Dia bisa membawa dan mengajak makhluk yang tidak bisa kita lihat. Dia bisa membaca dan memperagakan kepribadian apa yang dia lihat, tutur Dr. Lee. Nyi Doni terpaku mendengar ucapan Dr. Lee itu, tapi dia harus menurutinya. Bunyi nada dering itu mengagetkan Nyi Doni. Halo sayang, sapanya kepada suaminya. Siap-siap, kita akan berangkat. Aku sudah di perjalanan pulang, kata suaminya di ujung telepon. Nyi Doni memanggil Mark untuk bersiap-siap. Dr. Lee pun berpamitan kepada keluarga bahagia itu. 3 jam kemudian, di dalam mobil yang nyaman diiringi dengan musik klasik kesukaan Mr. Darley, mereka berbicara tentang tempat yang mereka akan kunjungi nanti. Sayang, apa ada sesuatu yang janggal dengan tempat kita nanti? Tanya Nyi Doni. Ada sebuah cerita yang aku dengar dari kepala desa di sana. Ada kejadian aneh di sana. Pada 3 tahun yang lalu, ada pengunjung yang berlibur ke sana. Kau tahu, tempat itu sangat diminati oleh turis. Tapi kejadian itu membuat sesuatu yang janggal. Pengunjung itu mempunyai anak yang sangat aneh. Di saat hari ketiga, mereka tinggal di sana. Anak mereka membunuh 5 penduduk di sana. Singkat ceritanya, anak itu dikurung di sebuah gua yang gelap. Orang tuanya terpaksa pergi karena disuruh oleh kepala desa. Tapi karena orang tuanya lupa dengan anaknya, jadi anaknya itu mati di dalam gua sana, tutur Mr. Darley. Nyi Doni merinding mendengar percakapan itu. Sayang, kau terlalu berlebihan. Mark ada di belakang, ucapnya. Tenang Bu, aku sudah mendengar cerita yang jauh lebih seram dari yang diceritakan Papa, balas Mark dengan tegas. Ayahnya pun tersenyum kelucuan.
Sesampainya di desa Jaringo, mereka pun pergi ke penginapan di sana. Di sana terdapat sebuah villa, tapi cukup besar untuk beberapa pengunjung. Mereka disambut dengan sopan oleh Mr. Jack, pemimpin villa, Lestaner, penjaga villa, dan Derber, security di sana. Selamat datang Nidoni, Mr. Daly, dan siapa namamu? Spendi kecil, sapa Mr. Jack. Max, Pak. Kenapa kau memanggilku seperti itu? Balas Max. Kau cepat tangkap, jawabnya sangat jelas. Karena aku suka, balas Mr. Jack dengan senyuman riang. Silahkan lihat-lihat dulu, nak, seru Mr. Daly ke Max. Max pun berjalan ke depan dan mencari permainan yang dia suka di usianya. Sementara itu, Nyidoni dan Mr. Daly berbicara dengan pengurus villa. Max berkeliling dengan wajah riangnya. Dia melihat banyak pengunjung di sana. Mereka sangat repot dengan aktivitasnya. Begitu juga Max. Dia mencari teman dan tempat bermain. Saat di belokan kiri di lorong ketiga, dia menabrak seorang pria yang berumur kira-kira 45 tahun dengan 3 anak laki-laki di sampingnya. Max mendongak ke arah pria tua itu, terpakau dengan tampang yang menyeramkan menurutnya. Hai nak, sapa orang tua itu dengan senyuman manis. Siapa namamu? Tanyanya. Max, Pak, balas Max dengan muka imutnya. Berapa umurmu? Tanya orang tua itu. 7 tahun, balas Max. Pak, apa boleh aku menyentuh anakmu? Tiba-tiba Max meminta sesuatu. Mereka cucuku, ini John, Deki, dan Lord. Kau boleh menyentuhnya, jawab Pak tua itu. Max pun mengarah ke arah 3 anak itu. Max menyentuh pipi mereka satu persatu. Mata Max melotot seolah-olah ada sesuatu yang dia rasakan. Orang tua itu pun bingung melihat tingkah Max yang aneh itu. Apa cucu bapak sering bertingkah aneh? Tiba-tiba Max bertanya. Sementara itu, 3 anak laki-laki yang seusia dengan Max bengong melihat tingkah Max. Hah, kenapa kau menanyakan hal yang aneh? Tanya orang tua itu kebingungan. Karena aku merasakan sesuatu di dalam diri mereka, sesuatu yang kuat. Mereka diikuti sepanjang hidup mereka, balas Max dengan nada datar. Orang tua dan anak-anak itu pun pergi begitu saja meninggalkan Max. Mereka takut melihat tingkah Max. Jam 11 malam, Nyidoni dan Mr. Derry tertidur di samping kanan Max. Kau tahu, setiap malam Max pasti mendengar sesuatu yang tak bisa didengar oleh orang lain. Max mendengar suara pijakan di lantai ruang tidurnya. Sebuah langkah kaki mendengar di telinganya. Max sudah tahu itu apa, tapi ini berbeda, sangat kuat dari sebelumnya. Max menggigil, dia gemetar, suatu giginya yang terbentuk terdengar. Langkah itu semakin dekat, semakin pula bergetar tubuhnya. Max, jangan ganggu kami, suara semar-semar terdengar oleh Max. Aku hanya tidak mau kalian mengganggu mereka, balas Max dengan gemetar. Ingat, kau bertemu dengan 3 bocah itu. Kami akan memakan jiwamu, ucap suara misterius itu. Max tambah gemetar. Makhluk itu sudah berada di dekat Max. Detaran jantung Max semakin kencang. Begitu juga aura makhluk itu semakin kuat. Teriak Max histeris, orang tuanya pun langsung terkejut dan bangun dengan cepat. Mereka memeluk Max, mereka tidak mengira dengan kejadian ini. Mereka sudah terbiasa dengan perilaku Max, tapi ini sangat berbeda dengannya.